tanpa lelah dan bosan. Saya seorang pencerita. Kalau malam-malam saya tetap bercerita, menceritakan tentang keadaan alam, keadaan sekitar. Dan saat ini saya ada di pintu gerbang tempat ziarah makam. Selalu aman dan nyaman tempat ini. Banyak teman-teman atau saudara-saudara kita yang punya kongko, dan mereka sama menikmati malam. Malam ini adalah malam yang syahdu sekali karena hewan-hewan itu sama bernyanyi musik alam yang terdengar. Jadi teman-teman jangan pernah lupa untuk menikmati malam atau menikmati alam karena ini adalah di lingkungan pondok, sekaligus adalah di sela-selanya adalah tanaman atau tanaman padi. Jadi bisa dibayangkan di belakang sana, sebelah barat itu adalah sawah. Sawah membentang luas, sangat luas sekali. Untuk itu teman-teman, mari kita menikmati malam-malam seperti ini dengan penuh syahdu, dan jangan lupa kita berziarah ke tempat atau ke tempat-tempat yang dianggap oleh kita itu banyak barokah atau membawa manfaat. Dan kita saat ini atau saya bersama teman-teman sekalian adalah mencari berkah barokah dari orang lain, yaitu ziarah ke makam di tempat Jombang. Barokah dari seorang wali tentu teramat sangat kita harapkan, karena dari beliaulah yang dekat dengan Tuhan Allah. Kita mengharapkan, bukan mendoakan, tapi intinya kita mengharap berkah barokah dari beliau. Dan kita ziarah bukanlah meminta pada sang wali, tapi kita memohon ampunan supaya kita bisa mendapat berkah barokah. Dan saat sekarang saya ada di parkiran bus di tempat ini, bus-bus yang masih menyala, berarti mereka mau melanjutkan perjalanannya lagi. Karena, nah itu tadi ada yang teriak-teriak, ayo berangkat lagi. Karena mereka tidak di sini saja mencari berkah barokah di malam Jumat Pagi, di tempat-tempat lain, di Troloyo atau Betek atau yang lebih jauh lagi. Tapi di sini di tempat Gus Dur adalah tempat yang mereka idam-idamkan dan mereka impi-impikan, karena beliau adalah seorang waliyullah yang kita menemui atau saat itu kita bisa tahu bisa tahu ceritanya tentang Gus Dur. Jadi kalau yang wali-wali lain kita tidak tahu, hanya cerita saja, tapi khusus untuk Gus Dur kita menemui, dan yaitu tadi menemui apa bahasanya saya kurang bisa pas dan kurang bisa menggambarkannya karena kehabisan kata-kata untuk seorang Gus Dur, seorang presiden dan seorang waliullah. Memang banyak ya selain dari Gus Dur, tapi yang intinya mereka mengatakan adalah Gus Dur, ziarah wali ke Gus Dur. Padahal dari bapak-bapak beliau, dari kakek atau dari buyut-buyut beliau adalah seorang wali. Tapi yang lebih terkenal dan lebih dominan mereka mengatakan adalah ziarah wali ke tempat Gus Dur, Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Para peziarah malam ini kelihatan jauh-jauh sekali. Terlihat dari plat-plat mobil AA, H, N, dan lain sebagainya. Itu tandanya mereka sangat antusias sekali, teman-teman. Ramai sekali tempat ini, tetap ramai. Karena saya bisa berkata atau mengatakan ramai, itu sering sekali saya datang atau bercerita tentang Gus Dur atau tempat makam ziarah Gus Dur. Jadi seperti ini. Nah, ini ada Angkatan Laut juga. TNI Angkatan Laut. Wah, bisa ditembak kita. Nah, ini
Kalau AG seperti saya katakan itu adalah dekat sini saja. Tapi kalau AA, H, M, N itu jauh teman-teman. Jadi ya itulah kita malam-malam Jumat begini mencari berkah barokah dari seorang waliullah. Selalu terjaga atau tidak pernah tidur adalah di tempat makam Gusti. 24 jam tempat ini terbuka dan buka. Jadi kalau teman-teman eksis atau teman-teman mau ziarah ke tempat ini, datang saja baik siang maupun malam. Ditandai dengan banyaknya bus-bus yang masuk dan bus-bus yang keluar. Dan ini adalah ada masuk bus-bus yang saya ceritakan itu. Jadi jangan katakan saya adalah pembualan saja. Ini terbukti ada 2 atau 3 bus ini. Nah, kendaraan atau mobil-mobil pribadi juga banyak. Jadi teman-teman kalau datang ke sini bisa malam hari. Jangan lupa kalau malam hari itu bukanya di atas jam 22. Jadi mereka para peziarah itu sudah tahu dan paham betul dengan kondisi di tempat ziarah makam Gus Dur. Di tempat ini makin malam makin syahdu dan makin malam makin banyak yang datang di tempat ziarah makam Gus Dur. Inilah teman-teman, kalau kurang percaya atau kurang yakin, ini adalah bus lagi yang masuk lagi dan lagi dan lagi. Jadi teman-teman, tempat seperti ini atau tempat di parkiran Gus Dur itu selalu ramai saja dan para peziarah berbondong-bondong mencari berkah barokah dari seorang waliullah yaitu Gus Dur Abdurrahman Wahid yang ada dimakamkan di tempat ini yaitu di Tebuireng, Jombang, Jawa Timur.
ziarah pada gua. Semua menuju ke masjidnya, tempat parkir. Santai saja mereka, karena masih banyak waktu dan mereka saling menunggu satu sama lain. Jalan raya ini juga banyak mobil-mobil yang lalu lalang. Mereka juga mau ziarah, tapi mencari tempat parkir. Dan tempat parkir ada jauh dari tempat kita berdiri saat sekarang. Ada kurang lebih 2 tempat parkir. Dan mereka yang parkiran memang ya sekitar 2 km. Cuman karena jalannya bagus dan mereka sangat senang sekali menikmati perjalanan pulang atau balik lagi ke tempat ziarah. Perlahan-lahan saja mereka balik ke kendaraan mereka di tempat parkir, dan mereka kelihatannya sudah lelah, tapi masih ada perjalanan yang harus dilanjutkan lagi.
mereka yang dengan khusyuk serta sabar berkirim doa tawasul kepada beliau-beliau yang telah mendahului kita. Banyak orang atau banyak wali-wali Allah dari anak cucu Mbah Haji Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan seterusnya. Mereka berziarah, mereka berharap berkah dari berziarah tersebut, utamanya kepada mendiang Gus Dur. Gus Dur tidak sempat ditanya oleh malaikat, oleh sebab mereka para perziarah tidak pernah surut-surut. Jadi saat sekarang atau saat ini beliau Gus Dur masih asik santai saja, belum ditanya oleh para malaikat sang penanya. Mereka dengan keyakinan yang sangat kuat datang di tempat ini, tidak berharap apa-apa, tapi berharap berkah barokah dari seorang wali Allah. Gus Dur kita sama-sama atau kita semua mengenal. Adalah sangat disayangkan kalau kita tidak berziarah atau menziarahi Gus Dur. Karena jasa-jasa beliau, kita bisa seperti ini. Dalam lingkungan yang terbatas, tapi tidak dengan rezeki yang terbatas. UMKM menggeliat dari sebab Gus Dur wafat. Tidak terima dengan itu, silahkan gugat. Faktanya memang begitu. Saat Gus Dur wafat, tempat ini semakin ramai dikunjungi atau diziarahi para perziarah yang tidak saja dari Jombang. Tapi para peziarah itu justru lebih banyak dari luar kota Jombang. Harum namamu menghiasi halaman-halaman harian negeri ini. Sampai kapanpun namamu akan tetap harum dan lestari, dikenang di dada-dada para muslimah atau bahkan siapa saja. Engkau seorang pluralisme yang kami tidak bisa menerima, dan kami hanya memuja-mujamu di dalam hati, di dalam sanubari. Engkau Gus Dur adalah putra terbaik yang pernah ada, dan kami penerusmu hanya bisa bercerita saja tentang kehebatan. Ceritaku tidak ada yang luar biasa, hanya mengenang-kenangkan engkau, betapa luar biasanya engkau. Kami atau saya bukanlah zuriat dari seorang wali atau seorang kiai. Kami atau saya adalah manusia biasa, dari manusia kebanyakan. Kami berharap
dari seringnya berziarah ke tempat bisa lumeber barokah berkah dari engkau. Kami berharap kepada Tuhan tentunya. Tapi Indonesia atau Jawa mengenal barokah seorang wali. Walau engkau telah tiada. Percaya atau tidak, tapi itulah keyakinan kami. Kami selalu menghormati orang-orang tua seperti engkau. Orang-orang tua yang memang patut dan bisa dibanggakan. Bisa jadi panutan untuk diri kita masing-masing. Engkau adalah leadership yang sangat amat atau amat sangat membanggakan. Saya sebagai rakyat jelata dan sebagai pencerita, mungkin hari ini cerita saya tidak ada apa-apanya. Berharap kelak di tahun-tahun mendatang atau saat tanah Jawa tenggelam, cerita ini masih bisa dikenal. Karena menurut cerita orang-orang terdahulu, tanah Jawa atau bumi Jawa akan tenggelam. Sebelum Dahlan Iskan dan Joko Widodo menjadi wakilnya, RI 1 Dahlan Iskan, Joko Widodo wakilnya. Cerita ini saya kumandangkan dan saya abadikan. Semoga yang menerima atau yang memutar video ini akan terkesan amat sangat atau teramat sangat. Saat itu aku telah tiada. Memang berharap begitu. Saya tidak pernah berharap video ini viral. Karena saya hanya menceritakan saja. Justru jauh atau lompatan waktu yang akan datang yang saya berharap. Saat bumi Jawa atau tanah Jawa tenggelam. Dan semua tinggal cerita saja. Dan cerita ini di bumi Jawa, di bumi Nusantara yang baru masih tersisa, yaitu cerita dari Tebu Ireng, Cokir, Jombang. Yang dulunya hanya 200 meter persegi saja. Ketika Mbah Hasim dulu membeli tanah ini. Tapi sekarang atau saat ini, bumi Cukir sudah sangat luas dan menelurkan banyak kiai, banyak ulama alam. Alim ulama banyak yang terbit atau diterbitkan dari bumi Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Kenapa saya sebutkan dengan jelas? Karena di saat nanti orang-orang tidak akan pernah tahu dan tidak pernah mengerti. Seperti kisah-kisah masa lalu atau masa-masa yang kita tidak tahu. Lemuria, Sundaland, atau apa saja yang telah tenggelam. Nah, ceritaku berasal dari situ inspirasinya. Jadi bukan untuk siapa-siapa. Ini hanya mengenang tentang bumi Jawa atau tanah Jawa. Tanah Jawa bergoyang-goyang. Itu sudah sejak lama. Telah dipatoki manusia dari wilayah Rasul. Tanah Jawa bisa ditempati dan enak, nyaman, disinggahi. Kita bisa makan enak, tidur nyenyak karena bumi tidak bergoyang-goyang. Andai bumi bergoyang-goyang, kita tidak akan pernah nyenyak dan enak tidur. Duduk santai seperti ini tidak bisa. Itulah makanya sebelum
tanah Jawa atau bumi Jawa atau Nusantara bergoyang-goyang. Ceritaku mungkin menginspirasi teman-teman atau saat nanti sang peneliti mencari di mana koordinat ini. Saat itu ceritaku tinggal cerita saja. Dan saya sebagai sang pencerita sudah berkalang tanah. Sekali lagi, saya tidak pernah berharap ceritaku akan viral. Bagaimanapun tidak berharap ceritaku akan viral. Andai pun akan viral, saya akan mengatakan itu omong kosong. Omong kosong, omong kosong belaka. Karena saat itu atau saat ini saya bercerita, hanya bercerita saja. Tidak berharap apa-apa. Hanya berkah dari seorang wali Gus Durian yang ada di Tebu Ireng, Cukir, Jombang. Demikian teman-teman. Kalau berkenan, silahkan subscribe, lonceng, dan komen. Terserah komen apa saja. Tapi ya itu tadi, saya tidak pernah berharap apa-apa dari teman-teman. Tapi ya itu, kalau suka silahkan. Ditambahi kalau kurang, silahkan diambil. Manfaat dari segalanya terserah pada kita. Semoga kita bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.